Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Terima kasih atas kehadiran teman-teman di acara Goal Sharing malam ini. Saya sangat bersyukur teman-teman mau datang, mau hadir di sini. Sebelumnya kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa. Kita bisa berkumpul di malam hari ini, dan tak lupa kita selalu lantunkan shalawat kepada Rasulullah kita yang telah membawa pelita dalam hidup kita sejak kita menjadi manusia yang menuju ke arah kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'atina a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik teman-teman, terima kasih sekali lagi atas kesediaannya malam ini. Malam ini kita sharing-sharing aja tentang EOGOL. Teman-teman tahu enggak? Kira-kira ada nggak tahu tentang EOGOL itu apa? Ada yang belum, ada yang sudah ya? Terima kasih yang sudah, alhamdulillah. Yang belum, mari kita diskusi, mari kita sharing malam ini ya. Pertama-tama saya kenalkan dulu diri saya. Nama saya Fatmasari Dewi, agen EOGOL dari Kutai Kartanegara, yang insya Allah akan selalu siar tentang kebaikan EOGOL setiap hari, karena tujuannya yaitu untuk menyelamatkan aset teman-teman atau menyelamatkan kerja keras kita semua. EOGOL itu dari PT Emas Optimasi Abadi atau WFA yang mempunyai gramasinya 0,1 gram sampai 5 gram. Jadi insya Allah akan terjangkau oleh semua masyarakat, baik dari kalangan menengah ke bawah dan menengah ke atas. Jadi sekarang punya emas tidak lagi mesti orang kaya atau banyak uang, jadi bisa kita semua bisa mendapatkannya atau menyimpannya. Dan malam ini insya Allah saya akan sharing tentang hitung-hitungan menabung bank versus emas. Mungkin teman-teman mungkin ada yang banyak uang mungkin ya, dari tabung di bank. Ada juga mungkin yang punya uang tapi di dekat emas. Sekarang kenyataannya yang punya emas insya Allah lebih cepat meraih impiannya, karena harga emas itu sekarangnya cenderung meningkat, cenderung naik, sedangkan rupiah terkena inflasi. Mari kita cek teman-teman ya. Pertama-tama, apakah kita selama ini merasakan gaji kita naik tapi kebutuhan kita tidak pernah cukup? Ada yang begitu? Gaji naik tapi kebutuhan tidak pernah cukup. Atau aset kita berkurang karena menabung di bank. Yang ketiga, ada yang punya impian sulit terwujud karena harga impian itu semakin mahal. Terus teman-teman mungkin mempunyai sifat konsumtif, yaitu boros dan sulit menabung. Dan yang terakhir mungkin bingung perkirakan masa depannya. Ini yang banyak terjadi di sekitar kita, dan mungkin kita sendiri yang mengalaminya. Dan yang paling terupdate, problem atau masalah di masyarakat itu ada 4. Satu, yang pertama,
selalu menggunakan kartu kredit. Artinya memakai kartu untuk belanja-belanja, padahal itu dia hutang. Yang kedua, banyak hutang riba. Insya Allah itu banyak. Sekarang kita temui hampir rata-rata pegawai, karyawan punya uang di bank itu kena riba. Yang ketiga, penghasilan meningkat namun tetap sulit menabung. Betul, ini sangat-sangat banyak yang kita temui dan kita mungkin alami sendiri. Yang keempat, selalu pinjam uang untuk kebutuhan darurat. Contoh misalnya, anak tiba-tiba sakit nih, kita nggak punya uang karena kita nggak ada tabungan di rumah. Jadi kita pinjam uang untuk kebutuhan darurat seperti itu. Selain ada masalah, pasti ada impian dong ya, teman-teman ya. Nah, yang pertama mungkin ada yang punya impian tuh haji dan umroh. Ada yang mau haji dan umroh? Mau. Ada yang mau punya rumah idaman? Mau. Yang 2 tingkat, yang 5 tingkat? 10 ada. Ada yang mau punya kendaraan pribadi yang wah, yang super mewah? Itu impian semua ya. Dan atau pendidikan terbaik untuk anak-anaknya. Nah, ini impian kita semua. Ini kita mesti berusaha untuk mencapainya, teman-teman. Jadi selain ada masalah, pasti ada impian. Jadi kita harus bisa merencanakan masa depan kita yang lebih baik lagi atau lebih cemerlang lagi. Kita akan menghitung atau kita akan melihat perbedaan antara tabungan di bank dan emas. Kita berbicara fakta, teman-teman ya. Fakta statistik Bank Indonesia, inflasi sebesar 5-8% per tahun. Artinya teman-teman, kenaikan harga barang dan jasa itu mencapai 5-8% per tahun. Wow, itu sangat-sangat besar teman-teman. 5-8% per tahun itu masih naik barang-barang. Contohnya, kita mungkin 2005 kemarin kita bisa membeli barang mungkin dengan uang kita 100.000 tuh kita bisa beli beras mungkin 25 kilo. Tahun ini kita sudah nggak bisa lagi beli segitu, kita hanya dapat mungkin 5 kilo atau 10 kilo teman-teman. Jadi itu kena inflasi namanya. Nilainya tidak berubah, tapi untuk dibalikan lagi itu dia nilainya sudah jatuh, sudah rendah. Itu namanya inflasi teman-teman. Kita cek bunga tabungan di bank. Bunga tabungan di bank itu sekitar 0,1% sampai 1% per tahun. Dan itu teman-teman bunga riba. Itu termasuk biaya admin dan lain-lain. Kebijakan bunga bank ini kalau punya tabungan di bank cuma 1 juta itu nggak ada bunga teman-teman, 0% per tahun. Kalau kita punya tabungan itu 1 juta sampai 50 juta cuma dapatnya 0,90%. 0,90% teman-teman. Itu kalau kita punya tabungan 1 juta sampai 50 juta. Apakah kita punya segitu teman-teman? Tidak ya. Mungkin yang punya ini pada pengusaha. Kalau kita punya tabungan 50 juta sampai 15 juta, bunganya cuma 1,05% teman-teman. Kalau kita punya tabungan 15 juta sampai 1 miliar, bunganya cuma 1,30%. Dan kalau kita punya tabungan lebih dari 1 miliar, cuma 2% per tahun. Bayangkan, kenaikan barang dan jasa 5% atau 8% per tahun. Tapi kalau kita punya uang 1 miliar cuma 2% saja per tahun. Jadi itu kena inflasi banget. Artinya kita malah kita jadinya miskin.
Karena kita punya 1 miliar, tapi kita malah kita turun kalau kita. Karena bunganya cuma 2% untuk 1 miliar ke atas. Dan fakta untuk emas, teman-teman, ini saya juga baru sadar sekarang kalau emas ini kenaikannya per tahun itu mencapai 15% sampai 40% per tahun. Sangat-sangat jauh. Jadi keuntungan kita terhadap emas itu berkali-kali lipat karena kita nabung uang di bank. Jadi ini yang perlu kita buka pemikiran kita. Kami niatnya ini menyelamatkan aset teman-teman, bukan untuk kami pribadi. Yang intinya kita berbicara fakta bahwa menabung uang rupiah itu sangat-sangat tidak menguntungkan. Tetapi yang menguntungkan adalah emas. Berbicara tentang emas, kami selalu mengajarkan tentang EOA Gold. Kenapa EOA Gold? EOA Gold, setiap kita beli emas, EOA Gold ini bernilai wakaf, teman-teman. Jadi ini adalah namanya emas dunia akhirat. Kita punya emasnya untuk disimpan, untuk kita investasi kita, itu juga wakaf untuk umat. Dan wakaf ini alhamdulillah sudah berjalan untuk pembangunan tower MUI itu sudah ada perkebunan, ada peternakan, tanah udang, dan juga untuk mendukung, mensupport para pengusaha untuk berbisnis dengan nyaman, dengan modal yang cukup banyak untuk mereka menjalankan untuk keluarga mereka. Insya Allah akan menjadi alhamdulillah untuk semua teman-teman. Jadi bila teman-teman mempunyai uang, tolong atau kami selalu menyarankan untuk menyimpan dalam bentuk emas. Karena sesuai dengan data tadi, perbandingannya kalau kita nabung uang di bank dengan jumlah kita yang mungkin 50 juta ke bawah itu cuma 1,1% aja, teman-teman. Sedangkan emas itu kenaikannya 15 sampai 40%. Jadi itu kuncinya, perbedaan antara menabung rupiah dan menabung emas. Saya rasa untuk malam ini cukup dulu, teman-teman. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.